Oke, halo. Halo Pak, Ya, halo. ini udah pada masuk sih Pak mahasiswanya Pak. Oh iya, ini Pak Alfa atau bukan ya? Saya Alif Pak. Oh Alif, Iya Pak Pak. Alif. Ya, mohon maaf ya teman-teman. Tadi saya lagi ngobrol sama Pak Opik sebentar ya. Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Pak Muhammad Taufik tadi ada yang dibicarakan sebentar. Jadi saya mohon maaf ya, telatnya 5 menit ya teman-teman sekalian ya. Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Nggak mau kenalan dulu Pak dengan yang mahasiswa Pak. Boleh, boleh, boleh. Absennya Oke, tadi udah saya kasih Pak ya. sudah, sudah. Ya. Ini teman-teman ada 11 orang ya totalnya ya. Iya Pak. Benar ya, 11 ya. Nah, kemudian ini sudah lengkap belum ya? Baru 7 ya? Baru 5 Oke, sih Pak. sambil nunggu yang lain, kita... Siapa lagi yang belum masuk teman-teman? Bu Mbak Zakia, Siti, Pak. Mbak Asri, Mbak Priska, Mbak, Mbak Zakia ya? Iya, Zakia belum, katanya agak telat. Zakia, kemudian Pak Alfi, Bu Alfi? Oh itu belum jelas Pak, jadi masuk atau Belum ya? tidak ya. Oke, jadi kita totalnya di sini ada 7 ya. Iya. Oke, teman-teman. Ini saya langsung buka Pak Alif atau bagaimana? Ya langsung dibuka saja Pak, dimulai kuliahnya. Sambil saya rekam ini Pak. Nanti Oke, yang nggak bisa ya. datang bisa Oke, nonton baik. rekamannya. Oke, oke. Baik, teman-teman. Saya buka dulu ya, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, teman-teman semua. Sebelum kita mulai sebelum kita mulai perkuliahan ya, ada baiknya jika kita berdoa dulu sesuai dengan agamanya masing-masing ya, dimana insya Allah kalau kita selalu ingat kepada Yang Maha Kuasa, nanti semua terkait dengan perkuliahan ataupun terkait dengan urusan-urusan yang lain nanti dipermudahkan. Saya pimpin dengan saya sebagai Muslim itu berdoa masing-masing. Saya persilahkan sesuai dengan agamanya masing-masing ya teman-teman. Silahkan. Oke, selesai. Ya, oke, kita kenalan dulu ya, teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman ini yang kemarin pernah ikut prakuliah ya, mungkin sudah kenal dengan saya ya, teman-teman ya. Seperti Mbak Asri ya kemarin ya. Kemudian siapa lagi ya kemarin ya? Ada Mbak Puji ya dan segala macam ya. Oke, saya pengen kenalan dulu ya, kenalan ulang lagi. Saya minta tolong sebutkan ya, teman-teman ini namanya, kemudian itu alasannya untuk mengambil keperawatan itu kenapa gitu. Nanti akan saya ceritakan ya sedikit tentang bagaimana pengalaman saya menjadi seorang perawat ya. Kemudian itu bagaimana juga saya pengalaman saya berkarir ya, mengembangkan diri dari perawat menjadi seseorang atau trainer ya, atau dosen ataupun praktisi begitu. Nanti semoga bisa menjadi gambaran teman-teman memantapkan diri untuk menjadi seorang perawat. Oke, kita mulai dari Mbak Siti Sarah Maulani. Monggo Mbak Siti, on cam dulu nggak apa-apa? Biasa Pak, gimana Pak? Itu nomor kelanjutannya satu. Ya, Oh sisanya kan pada Siti Sarah, Pak, dari Cimahi. ya. Dari Cimahi. alasannya Cimahi. Cimahinya Ya, mana Mbak Siti?
dekat Unjani. Dekat Unjani. Oh, dekat Unjani. Ya, saya tahu ya Cimahi. Ya. Alasannya ngambil keperawatan kenapa Mbak Siti? Karena pengen ngebantu banyak orang sih. Apalagi di zaman sekarang makin dikit kan nakes sih. Nakes makin dikit dan banyak juga kan nakes yang ketakutan apalagi gara-gara pandemi sekarang gitu. Jadi Pak membantu orang. Ya. Oke. Bagus sekali ya. Berarti tujuannya mendedikasikan sebagai sosial begitu ya. Nah, sosial nanti salah satunya kita dengan membantu pasien nantinya ya teman-teman ya. Oke, terima kasih Mbak Siti ya. Ini tujuan yang cukup bagus ya teman-teman. Kemudian Mbak Asri, silakan Mbak Asri. Ini Mbak Asri penanggung jawab mata kuliahnya ya? Iya, Pak. Ya, monggo Mbak Asri. Perkenalkan, nama saya Asri Nur Latifah Zahira. Saya tinggal di Tambun. Di Tambun. Oke, alasannya ngambil keperawatan kenapa Mbak Asri? Ya, karena ingin belajar lebih dalam lagi, Pak, tentang kesehatan. Tentang kesehatan. Ada tujuan lain nggak selain mempelajari lebih dalam? Cita-cita sih, Pak. Nah, itu ya. Kalau mempelajari lebih dalam, orang yang tidak sekolah keperawatan ya, ketika dia mengikuti diklat atau mengikuti pembelajaran tentang keperawatan, dia pasti mengetahui ya teman-teman ilmunya. Tapi yang harus kita tanamkan ya sebagai seorang kita perawat, cita-citanya, kemudian nanti bagaimana kita memberikan asuhan keperawatan yang sesuai ya, yang sesuai dengan SOP kepada pasien. Gitu. Ya, terima kasih Mbak Astri ya. Ya, Pak. Kemudian Mbak Puji, ada Mbak Puji? Ya. Monggo Mbak Puji. Nama saya Puji Tri Lestari. Saya dari Bogor, Pak. Oke. Bogornya mana? Bogor Timur. Daerah Jonggol. Bogor Timur. Oh, ada Jonggol. Oke. Saya tahu juga ya daerah Jonggol ya, karena saya cukup lama ya di Bogor ya, hampir 1,5 tahun ya. Gitu. Iya, Pak. Saya di Laladan dulu, Bu Puji. Ya. Alasannya kenapa ngambil keperawatan, Mbak Puji? Saya kan suka sama dunia kesehatan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin merawat orang yang sehat maupun yang sakit, terutama keluarga dekat saya. Itu, Pak. Tidak merawat pacar atau bagaimana? Enggak tuh, Pak. Oke, ini kok pada keluar ya teman-teman? Apa karena sinyal ya? Ya, oke. Saya memberikan pemahaman dulu, saya memberikan apresiasi dulu ya teman-teman, persepsi terhadap kita semua. Jadi begini loh teman-teman. Ada salah satu bidang disiplin ilmu ya teman-teman. Nah, bidang disiplin ilmu yang di satu bidang kesehatan ya, itu adalah keperawatan. Ya, mungkin ini kuliah perdana ya teman-teman ya. Nah, itu adalah keperawatan. Nah, jadi apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan keperawatan sebelum kita masuk ke materi ya teman-teman. Jadi keperawatan ini adalah suatu proses ya, atau suatu asuhan atau suatu pelayanan ya, pelayanan kesehatan dengan nantinya teman-teman ini selama beberapa tahun di Andakara dilatih untuk dapat memberikan asuhan keperawatan yang secara baik dan benar. Tentunya nanti sesuai dengan SPM. Apa itu SPM? Itu adalah standar pelayanan minimal. Nah, jadi kemungkinan yang banyak nanti diberikan ya di perkuliahan selama beberapa tahun ke depan itu adalah bagaimana cara kita memenuhi standar pelayanan minimal, teman-teman semua ya. Nah, kemudian dari
standar pelayanan minimal, nanti akan ada pengembangan ilmu lagi ya. Nanti tergantung dari teman-teman akan memfokuskan ke ilmunya di mana. Apakah nanti di ruangan bedah ya, ataukah nanti di ruangan anak, atau mungkin teman-teman ada yang senang dengan gerontik atau lansia ya teman-teman. Atau ada mungkin dari bagian teman-teman yang senang dengan keperawatan jiwa. Nah, itu kalau di keperawatan jiwa itu sangat seru sekali ya teman-teman semua. Dan keperawatan-keperawatan yang lainnya. Tetapi nanti yang akan didapatkan semuanya dengan standar pelayanan minimal terlebih dahulu, gitu ya teman-teman. Itu konsepnya PPNI ya teman-teman. Jadi Persatuan Perawat Indonesia, kita ada persatuan perawatnya namanya PPNI. Kurikulum yang kita pakai itu adalah kurikulum dari AIMNI ya teman-teman. Nah itu ya teman-teman, karena saya juga sering terlibat dalam pembuatan kurikulum ya teman-teman. Jadi insya Allah saya sangat memahami terkait dengan kurikulum yang harus diberikan terhadap kita semua nanti sebagai pembelajar keperawatan. Nah kemudian mungkin ini teman-teman pertama sekali kuliah ya, dari SMA ke kuliah. Saya harapkan ya teman-teman di perkuliahan ya, itu teman-teman itu tidak usah malu-malu lagi seperti di SMA ya. Perkuliahan itu ada baiknya jika teman-teman sekalian banyak bersosialisasi ya kepada dosennya. Kenapa? Kalau teman-teman banyak bersosialisasi terhadap kepada dosen, nanti teman-teman pasti mendapatkan ilmu yang lebih dari perkuliahan. Kenapa? Dosen itu kan banyak yang namanya pengalaman yang sudah mereka tempuh ya. Nah itu nanti bisa menjadi sharing ya teman-teman. Nah, termasuk kepada saya, teman-teman boleh di luar perkuliahan jika teman-teman pengen bertanya, Pak saya ingin bertanya tentang keperawatan, boleh silakan lakukan ya dengan saya ya teman-teman. Kita di sini semuanya adalah sama, adalah hubungan antara tenaga pengajar dan mahasiswa. Sekali lagi saya tenaga pengajar itu sebagai fasilitator ya teman-teman, jadi tidak usah ditakuti. Saya sebagai fasilitator yang nantinya membantu atau membina ya teman-teman sekalian untuk dijadikan sebagai keperawatan yang sesuai dengan kompetensi gitu ya teman-teman. Nah itu mungkin persepsi dari saya ya. Nah mudah-mudahan saya harapkan teman-teman selama beberapa tahun ke depan itu pasti menyenangi ya, atau diharapkan sangat menyenangi dunia keperawatan ini. Karena dunia keperawatan itu banyak rezekinya. Nah, satu ya rezeki materi, yang kedua itu adalah mungkin teman-teman akan mengalami nanti kalau praktik di rumah sakit ya, misalkan contoh Mbak Puji, Mbak Sarah ketika sedang merawat anaknya pasien, ada ibunya bertanya, sudah berkeluarga belum Neng? Nah seperti itu juga rezeki. Belum Bu, sudah punya calon belum Neng? Belum Bu, nanti sama anak saya mau nggak? Nah itu salah satu rezeki loh teman-teman. Ini bukan mustahil, banyak sekali rekan-rekan saya yang menikah dengan keluarganya pasien. Itu ya teman-teman, itu juga merupakan salah satu rezeki. Oke, cukup dari situ persepsi saya. Nanti mudah di pertemuan-pertemuan selanjutnya dapat memberikan yang namanya masukan. Pertemuan selanjutnya dapat memberikan motivasi ya nanti ketika nanti masuk di perkuliahan keperawatan. Oke, saya ambil slide-nya dulu ya teman-teman. Nah, sudah terlihat slide-nya? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah. Coba saya jalankan. Ikut berjalan nggak slide-nya? Ikut Pak. Ikut Pak. Ikut berjalan nggak slide? Ikut ya? Ikut. Pak. Karena kadang-kadang kalau online itu kita di slide mana, kayak kejadian kemarin ya teman-teman. Kita sudah berbicara di mana, slide-nya nggak jalan begitu ya teman-teman ya. Jalan ya slide-nya ya. Dipastikan lagi jalan ya. Jalan Pak. Oke. Ya, nih teman-teman. Kita masuk di materi pertama. Teman-teman boleh siapkan catatan ya. Boleh siapkan buku atau pulpen. Dengan saya kuliahnya santai ya teman-teman. Baik itu di perkuliahan offline atau online. Biasanya saya persilahkan teman-teman untuk minum ya teman-teman. Asal jangan makan ya teman-teman.
untuk minum, mau minum kopi, minum teh, saya persilahkan di perkuliahan saya, baik itu online atau offline. Jadi teman-teman ini sekali lagi adalah mahasiswa, sudah bukan siswa lagi. Oke ya Mbak Puji ya, Mbak Asri ya. Kalau maha berarti itu sudah besar. Siswa paling terbesar, gitu ya teman-teman. Jadi silahkan ya teman-teman, kebiasaan di SMA-nya mulai dihilangkan ya. Kalau di SMA mungkin kita takut dengan guru ya teman-teman. Nah tapi di kuliah itu dosen itu jangan ditakuti. Tapi dosen itu adalah sebagai fasilitator, itu adalah fungsinya tempat teman-teman mencari ilmu. Nah silahkan di perkuliahan saya persilahkan ya teman-teman untuk minum. Nah kalau berhubung ini offline silahkan untuk sambil cemil-cemil juga nggak apa-apa, berhubung ini online ya teman-teman. Nah asal jangan makan ya, asal jangan makan nasi ya teman-teman. Kalau mau nyemil, misalkan nyemil keripik, nyemil kue, silahkan. Nah, berhubung kita adalah online, mumpung online kita manfaatkan. Oke, jadi teman-teman saya kontrak waktu dulu di manajemen keselamatan pasien. Kita itu ada 12 pertemuan dan ada 2 ujian UTS dan UAS ya teman-teman, tolong diingat ya. Jadi totalnya ada 14 pertemuan, di mana di keselamatan pasien ini yang akan saya jelaskan ini terkait dengan dasar-dasarnya dulu ya teman-teman ya. Dasar nanti ketika teman-teman sekalian ya akan memberikan asuhan keperawatan pada pasien. Nah, asuhan keperawatan itu bagaimana Pak Merizal? Nanti teman-teman pasti akan dapat pembelajaran asuhan keperawatan, ada 5 langkah asuhan keperawatan. Nah, yang penting lagi, di dalam kita seorang perawat, dalam memberikan yang namanya asuhan keperawatan, kita harus mengutamakan yang namanya keselamatan pasien. Nah, saya di sini mau tanya dulu ya. Mungkin Mbak Asri, Mbak Puji, pernah nggak mendengar ada malpraktik di rumah sakit di seluruh Indonesia? Ada nggak? Pernah mendengar malpraktik seperti itu? Pernah, Mbak Pak. Puji, Mbak Asri, atau teman-teman yang lain? Pernah. Nah, apa yang pernah didengar di sana? Mungkin bisa ceritakan. Apa Pak? Apa yang pernah didengar? Putus-putus Pak suaranya. Ya, oke. Nah, saya pengen tahu dulu, teman-teman di sini, teman-teman mahasiswa saya, ini pernah nggak mendengar yang namanya kata-kata malpraktik? Pernah atau tidak? Halo? Kayak PKL di rumah Tidak, sakit Pak. atau gimana? Pernah? Mbak Asri? Kayak PKL di rumah sakit gitu Pak. Ya, bukan PKL saja. Anggap saja pernah nggak teman-teman mendengar yang namanya malpraktik di rumah sakit gitu. Misalkan dokternya atau perawatnya salah nyuntik misalkan. Pernah nggak mendengar seperti itu? Iya pernah. Pak. Nah ya. Nah, itulah Tidak, Pak. salah satunya. Belum pernah? Atau mungkin ada pasien yang meninggal di meja operasi, pernah nggak mendengar seperti itu? Pernah Pak. Pernah, Pak. Mungkin pernah ya. Nah, jadi inilah teman-teman tujuannya dari keselamatan pasien. Bagaimana Mbak Asri nanti ya yang sudah menjadi perawat, nantinya Mbak Puji yang sudah menjadi perawat, mengutamakan apa tentang asuhan keselamatan, asuhan keperawatan itu yang sesuai gitu ya, yang sesuai sehingga apa nantinya ya teman-teman semua, kita memberikan asuhan keperawatan itu dapat menjamin yang namanya keselamatan pasien juga. Nah, mungkin apa Pak Merizal yang bisa dibahas dengan 12 pertemuan ke depan? Yaitu adalah satu, kita membahas tentang apa sih yang dimaksud dengan keselamatan pasien. Yang kedua, kemungkinan kita akan membahas yang namanya benar obat, benar pasien. Itu nanti akan dipelajari ya teman-teman. Ada 7 standar benar obat dan segala macam ya. Kemudian itu tentang teman-teman mengenal yang namanya risiko ya. Risiko pasien itu terjatuh. Mungkin banyak ya mendengar ada pasien terjatuh dari bed. Nah, itu kenapa salah satu rumah sakit setiap mengadakan bed atau pengadaan kasur yang baru ya teman-teman,
bed pasien itu selalu disediakan dengan penyangga. Nah, itu atas dasar apa kita menjamin keselamatan pasien. Nah, itu nanti kemungkinan yang akan kita bahas selama beberapa bulan ke depan. Jadi ini, yang pertama, pendahuluannya keselamatan pasien ini teman-teman harus lihat nih data di sini. Slide-nya berjalan ya, teman-teman ya. Nah, data di sini menyebutkan ya, teman-teman, ada sekitar 48.000 hingga 100 pasien loh di Amerika Serikat meninggal setiap tahun itu akibat kesalahan medis loh, teman-teman. Bayangkan, ya. Misalkan nanti teman-teman pasti akan mengalami hal-hal yang serupa ya. Aduh, ini apa? Impulsnya kok macet ya. Nah, itu merupakan apakah ini termasuk dalam menjamin keselamatan pasien? Iya, itu merupakan menjamin keselamatan pasien gitu. Aduh, yang ini kok salah masuk obat ya. Itu kan sering terjadi di Indonesia ya, teman-teman. Nah, ini contohnya. Data konkretnya ada 48 sampai 100.000 ya pasien meninggal loh setiap tahun di Amerika saja ya, belum di dunia. Nah, bayangkan kalau seandainya ini ada di dunia ya teman-teman, mungkin lebih dari 100.000 pasien yang meninggal akibat kesalahan dari tenaga kesehatan atau pelayanan kesehatan. Di sini yang dimaksud bisa dokternya, bisa perawatnya, bisa bu bidannya ya kan, bisa dari tenaga apotekernya dan segala macam. Nah, inilah yang menjadi dasarnya kenapa di perawat itu harus memahami yang namanya keselamatan pasien. Nah, supaya apa? Nanti Mbak Puji, Mbak Asri dan teman-teman yang lain memberikan asuhan keperawatan itu sesuai dengan standar. Nah, nanti akan dipelajari ya standar asuhan keperawatan itu bagaimana Pak Mirizal. Nanti kita akan pelajari di asuhan keperawatan. Itu ya, teman-teman. Nah, kalau mungkin di sini teman-teman lihat masalah tersebut medis ini mencerminkan fenomena gunung es ya. Mungkin teman-teman pernah lihat pernah main ke pantai. Nah, teman-teman pasti melihat ada pantai di tengah, ada gunung di tengah-tengah laut, seperti misalkan Gunung Krakatau. Itu yang kita lihat itu sebagian kecil saja teman-teman. Tapi di bawah di dalam laut itu kan banyak gunungnya kan tinggi sekali ya, teman-teman ya. Di bawah lautnya itu gunungnya lebar sekali. Nah, itulah fenomena gunung es. Jadi yang terlihat saat pasien itu terjadi malpraktik, itu yang terlihat itu kerugiannya hanya kecil. Tapi di balik kerugian setelah pasca pasien itu malpraktik, itu kerugiannya nanti sangat besar. Apa yang harus diganti oleh rumah sakit? Ya otomatis itu ada kompensasi ya kan. Ya otomatis kita harus menjamin memberikan santunan dan segala macamnya. Ini salah satu dasar yang harus kita ketahui sebagai seorang perawat ya, harus menerapkan yang namanya keselamatan pasien. Nanti apalagi nanti teman-teman nanti berhubungan dengan praktek ya. Mungkin di semester 3 nanti sudah masuk rumah sakit ya, sudah praktek. Nah, itu wajib sekali dibekali dengan yang namanya keselamatan pasien gitu ya, teman-teman. Ini saya cerita dulu ya. Dulu saya itu di ruang bedah, teman-teman. Sebelum saya pindah ke pendidikan, saya di ruang bedah. Itu kalau di ruang bedah, kalau kita tidak memahami yang namanya anatomi dan fisiologi ya, nanti teman-teman dapat anatomi fisiologi ya di semester 1 ini. Anatomi dan fisiologi, kita tidak bisa melakukan tindakan kepada pasien loh, teman-teman. Kenapa saya bilang tidak bisa melakukan tindakan kepada pasien? Dasar ya, ini tolong diingat, dasar keterampilan seorang perawat harus memberikan tindakan medis itu dasar utamanya adalah anatomi dan fisiologi. Saya kasih contoh satu saja, misalkan di sini contoh satu ya. Ya, Mbak Asri akan melakukan injek itu suntik ya, injek kepada IM, intramuskulos ya. Baik itu vaksin atau segala macam ya, atau vitamin C. Berarti Mbak Astri harus paham dulu dong anatomi, ya kan? Anatominya di mana Pak? Nah, apakah memberikan IM itu di kepala? Kan tidak ya. Nah, itu ya. Jadi IM itu ada di mana? Intramuskulo ya ada di bagian dorsal. Dorsal itu ada di mana? Ada di lengan, ada di paha. Itu ya. Nah, itu dasar anatomi fisiologi. Nah, maka dari itu hal yang utama nanti dalam menjamin keselamatan pasien, teman-teman harus paham juga anatomi dan
fisiologi. Nah, oke. Kenapa ada sering terjadi kesalahan medical error di rumah sakit? Pasti satu, kekurangan pengetahuan. Kekurangan pengetahuan siapa? Ya kita tenaga kesehatan. Gitu. Maka dari sini ya teman-teman semua, adik-adikku semua, adik-adikku semua, selama beberapa tahun ke depan, saya harapkan teman-teman mengikuti perkuliahan itu dengan seksama, dengan menyenangkan begitu ya teman-teman. Kalau kita sudah menyenangkan, pasti penyerapan ilmu itu lebih banyak dibanding orang yang tidak menyenangi. Ya, maka dari itu faktor ini sebuah penelitian menyatakan faktor kekurangan pengetahuan seseorang perawat ya itu diakibatkan pada saat dia masa menempuh pendidikan itu tidak memaksimalkan potensi 100%. Itu salah satunya. Nah, maka dari itu tadi kenapa bisa terjadi medical error? Kekurangan pengetahuan tenaga kesehatan, baik perawat, baik dokter, baik tenaga kesehatan yang lain. Sehingga apa? Ya kemungkinan dengan kekurangan pengetahuan ya itu kita nggak hafal yang namanya anatomi fisiologi, kita nggak hafal yang namanya patofisiologi. Patofisiologi nanti teman-teman juga dapat tuh. Nah, patofisiologi itu kita menarasikan mulai seseorang itu terpajan dari penyakit sampai dia menjadi sakit. Nanti akan ada prepatogenesis, nanti kemudian ada patogenesis dan postpatogenesis. Nah, barulah nanti Mbak Asri di sana dapat melakukan diagnosa. Diagnosa inilah yang kemudian sering salah. Gitu ya. Ini kenapa ada sering terjadi medical error. Satu alasan saya utama itu adalah kekurangan pengetahuan keperawatan atau tenaga kesehatan yang lain. Kemudian apalagi yang dapat menyebabkan yang namanya bisa terjadi malpraktik? Karena di rumah sakit itu banyak obat, teman-teman. Jenis-jenis obat saya tanya satu-satu. Teman-teman bisa nggak menghafalkan obat? Kira-kira nanti. Ya Allah bisa. Misalkan Mbak Asri obat demam apa Mbak Asri gitu misalkan. Nah, pasti sekarang masih ngawang ya, tapi nanti saya yakin teman-teman, kalau nanti sudah kalau nanti dapat perawatan pasti hafal. Gitu. Karena 3 tahun teman-teman mengikuti mata kuliah yang dicekokin nanti obat secara tidak langsung hafal sendirinya. Nah, contoh Pak Mirizal mau tanya dong, obat sakit kepala apa Pak Mirizal? Nah, kalau kita sebut merek namanya Bodrek ya, benar ya? Tapi saya tidak jualan Bodrek ya. Apa yang harus kita ketahui? Di sana ada ibuprofen, ada kafein. Nah, masuk dalam obat apa namanya analgesik. Nah, itu cara menghafalkannya nantinya ya teman-teman. Sehingga apa? Jenis obat ini yang terlalu banyak ini juga menyebabkan yang namanya kesalahan atau malpraktik pada pasien kita. Maka dari itu teman-teman itu harus memahami yang namanya jenis-jenis obat. Nah, kategorinya ada beberapa yang besar ya. Ada analgesik, ada analgetik, kemudian itu ada antiviretik, kemudian itu ada antiemetik. Nah, dapat istilah baru nih teman-teman ya. Apa itu antiviretik? Itu adalah obat anti panas ya kan. Apa itu analgesik? Itu adalah obat nyeri. Nah, nanti teman-teman akan pasti dapat di farmakologinya juga. Kemudian ada banyak jumlah pasien. Nah, teman-teman mungkin pernah lihat ke ruangan kalau menjenguk temannya yang sakit, dalam satu bangsal ada berapa bed? Anggaplah ada 15 bed. Yang jaga perawatnya berapa? 3 orang misalkan. Berarti satu perawat jaga 5 pasien. Nah, itu salah satu juga kita harus menjamin keselamatan pasien. Maka penting sekali kenapa AIPNI ya memasukkan yang namanya perawat itu harus diketerampilan dengan namanya keselamatan pasien. Belum nanti akan ada lagi namanya pencegahan penyakit infeksi. Biasanya kalau infeksi itu nanti berhubungan dengan mikroorganisme dan segala macam. Belum lagi nanti teman-teman akan dibekali dengan yang namanya mikroorganisme dan parasitologi, ya, mikpar ya dulu saya sebutnya seperti itu. Nah, inilah faktor pendahulu atau pendahuluan dari konsep keselamatan pasien. Slide-nya berjalan ya teman-teman ya. Nah, sekarang slide-nya ada di konsep dan prinsip, jalan ya.
Jalan tidak slide-nya? Jalan, Pak. Jalan, Pak. Jalan ya. Ini sengaja tidak saya full screen ya. Sengaja saya tidak full screen ya, teman-teman ya. Karena mungkin nanti banyak saya ngetik di sini. Nah, apa yang harus kita ketahui? Konsep dasar utama dari kita menjamin yang namanya keselamatan pasien. Nah, jadi begini, teman-teman. Keselamatan pasien ya, itu menjadi tren di dunia ya, menjadi tren di dunia di global itu mulai tahun 2000-an, teman-teman. Nah, apa faktor penyebabnya Pak Merizal? Itu karena banyak terjadinya pasien yang terjadi malpraktik. Nah, atau terjadi kecelakaan pada pasien. Ya, contoh pasien itu terjatuh di kamar mandi, itu sudah kecelakaan pasien loh, teman-teman. Nah, maka dari itu ketika pasien itu mau ke kamar mandi, itu harusnya pasien itu harus mengetahui prosedur dulu. Pasien harus minta izin ke perawat seharusnya, ya kan? Nah, karena di situ dapat menyebabkan yang namanya kecelakaan loh, teman-teman. Nah, itu awal 2000 di seluruh dunia. Kemudian masuk ke Indonesia itu sekitar tahun 2004-an, teman-teman. Nah, jadi di Indonesia itu sekitar tahun 2004 barulah disosialisasikan oleh Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit, namanya KKPRS ya, melalui versi Persatuan Rumah Sakit Indonesia itu pada tanggal 1 Juni tahun 2005. Nah, barulah kita di Indonesia dikeluarkan pedoman pertama dulunya ya, pedoman pertama tentang keselamatan pasien ini. Nah, disahkan oleh siapa dulunya? Oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, ini dasar utamanya. Jadi keselamatan pasien masuk di Indonesia itu di tahun 2004 diperkenalkan dan dibuatkan komitenya di Kemenkes ya, itu di tahun 2005 sampai sekarang. Teman-teman sekarang pernah dengar nggak ada yang namanya telemedicine? Itu sekarang kalau kita yang namanya mau konsultasi dokter, tidak usah lagi yang namanya harus ke rumah sakit, kan sudah ada. Saya sebut merek nggak apa-apa ya. Teman-teman buka aplikasi Play Store nanti ya, nanti download yang namanya Hellodoc. Ya, Hellodoc itu kan kita bisa konsultasi secara gratis di sana. Begitupun nanti perawat. Nah, ada perawat nanti terkait dengan konsultasi keperawatan, itu salah satunya. Nah, terjamin nggak keselamatan pasiennya? Saya kira masih kurang dengan telemedicine itu. Maka dari sana tugasnya Mbak Asri dan teman-temannya ini yang nantinya akan menjamin tentang keselamatan pasien gitu. Kemudian pasien safety ya, ini ada good clinical government. Ini apa ini good clinical government? Ini adalah penata laksanaan atau peraturan-peraturan pengelolaan di rumah sakit. Berarti standarnya nanti itu harus SPM ya, teman-teman. Standar pelayanan minimal ya. Nanti harusnya dia berbentuknya SPM. Karena kenapa? Pasien safety, teman-teman, nanti masuk di akreditasi rumah sakit di klausal pertama. Nah, itu kenapa AIP ini sekarang berlomba-lomba, setiap nakes harus dibekali dengan yang namanya keselamatan pasien. Ya. Yang kemudian itu terkait dengan good medical practice. Nah, jadi berhubungan dengan apa? Praktek medikal atau praktek medis yang baik. Nah, kemudian itu adalah Charter on Medical Professional. Berarti apa di sini yang harus kita ketahui? Ini adalah praktek medis yang profesional. Jadi di sini sudah harus dibudayakan, teman-teman ya. Nanti ketika akan melaksanakan yang namanya asuhan keperawatan. Oke, sampai di sini. Mungkin Mbak Asri dan teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya, silakan. Silakan. Mungkin ada temuan, Pak Merizal mau tanya dong, silakan. Ada tidak? Iya, Pak. Mbak Asri, Mbak Puji, ada atau tidak? Enggak, Pak. Masih malu-malu sepertinya ya. Nih ya, teman-teman kan sudah kuliah ya.
Jadi tidak usah malu-malu lagi, ya. Aktif itu akan lebih baik ya. Jadi kalau perkuliahan itu berbeda sekali dengan SMA ya, teman-teman ya. Kalau SMA ya kan kita datang masuk jam 8, pulang jam 2 ya, benar ya? Pulang jam 2 atau jam 4 ya. Nah, kalau di perkuliahan tidak gitu. Kita kadang-kadang kuliahnya jam 10, kadang-kadang jam 8, kadang jam 9, tergantung dengan jadwal. Nah, maka dari sini kalau sudah menjadi mahasiswa, teman-teman harus aktif. Jangan malu-malu. Tenang, Pak Merizal itu tidak akan menggigit orangnya. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Santai saja ya, teman-teman. Ini slide-nya masih berjalan. Nah, ini ada konsep Hippocrates. Berjalan ya, teman-teman, slide-nya ya. Dipastikan lagi ya. Kalau nanti tidak berjalan, tolong saya dikasih tahu ya. Iya, Nah, Pak. jadi, teman-teman, nanti kan akan dapat pelajaran KDK ya, teman-teman. Di dalam sebuah konsep dasar keperawatan. Bahwa perawat itu kan pemukanya dulu itu adalah Florence ya, Ibu Florence ya. Nah, itu kemudian makin berkembangnya ilmu, makin berkembangnya zaman, ada konsep Hippocrates. Tetapi di sini konsep Hippocrates ini tidak menyatakan tentang keperawatan saja, tapi tentang keselamatan yang ada di seluruh dunia, begitu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan di sini? Ini adalah Hippocrates itu harus mengutamakan yang namanya first safety, begitu ya. Jadi keselamatan itu paling utama. Itu konsep dari Hippocrates. Kemudian di dalam Hippocrates tersebut, mungkin teman-teman bisa buka Google nanti setelah kuliah, atau nanti bisa cari buku tentang Hippocrates. Hippocrates itu menganjurkan ya semua manusia itu dengan prinsip berperilaku atau bertindak dengan tidak merugikan. Nah, itu kenapa salah satunya diterapkan oleh tenaga kesehatan, bisa dokter, bisa perawat. Kalau contoh kecil saja, kenapa di sini di perawat itu bersifatnya jangan harus merugikan pasien, ya? Kalau terjadi malpraktik, nah, biasanya kalau kita pasien masuk, misalkan Mbak Asri nanti sudah, misalkan praktek ya di semester 3, praktek di salah satu rumah sakit. Anggap di IGD dulu deh, misalkan. Ada pasien masuk nih. Nah, dengan keluhan pasien itu sesak napas, kepalanya pusing, mual muntah. Nah, kita belum memprediksikan berapa hari ya pasien ini bisa pulang ya. Kita lakukan pemeriksaan sito. Ya, pemeriksaan sito itu adalah pemeriksaan segera ya. Itu darah lengkap. Ya, mulai dari hematokrit ya, di biologi belajar ya di SMA. Hemoglobin, kemudian itu ada eritrosit, ada leukosit, kemudian itu ada sel-sel darah yang lain. Ternyata keluar hasilnya, misalkan ya leukositnya tinggi. Nah, berarti kalau leukositnya tinggi itu berarti terdapat yang namanya inflamasi di tubuh manusia tersebut. Anggap saya kasih contoh, anggaplah DBD deh teman-teman. Leukositnya tinggi, hematokritnya tinggi ya si pasien tersebut ya. Hematokritnya mencapai 45 misalkan seperti itu ya. Berarti bisa dikatakan ini ini pasien kemungkinan DBD. Kemungkinan besar ya diagnosanya. DBD itu kita sudah harus memprediksi. Oke, Bapak Ibu, kami rawat ya Bapak Ibu. Nanti kemungkinan kita akan rawat lebih kurang 4-5 hari. Kita evaluasi di hari ketiga. Jika hari ketiga hematokritnya sudah menurun ya, eritrositnya trombositnya sudah meningkat ya. Hematokrit menurun ya, trombosit meningkat, mungkin di hari keempat atau hari kelima Bapak Ibu nanti bisa pulang. Itu dengan konsep tidak merugikan. Tapi bayangkan kalau seandainya terjadi malpraktik pada saat hari kedua. Tadinya harus kita berikan yang namanya glukos ya kepada pasien tersebut atau cairan elektrolit ya. Ternyata tidak kita berikan. Akhirnya menambah masa rawat pasien di rumah sakit. Nah,
yang tadinya prediksinya Mbak Astri cuma 4 sampai 5 hari malah jadi 7 hari. Rugi nggak pasien? Rugi. Gitu. Rugi nggak rumah sakit? Rugi juga, tidak bisa menampung pasien yang lain. Sementara kalau teman-teman dapat manajemen keperawatan nanti akan menghitung BOR. Nah, ya, bed opportunity rate. Nah, peluang yang bisa ditampung oleh rumah sakit. Nah, ini salah satunya dari teori Hippocrates diadoplah oleh teori kedokteran. Turun juga ke perawatan. Gitu. Bisa dipahami ya? Salah satu contoh kecil tadi aja itu. Contoh kecil lagi deh. Misalkan Mbak Asri memberikan injek intravena. Nah, teman-teman sudah tahu injek intravena ya? Belum ya? Nah, injek intravena itu kan kita memberikan suntikan ya, cairan, vitamin, obat-obatan melalui vena, pembuluh darah vena pada pasien. Nah, bayangkan kalau seandainya terjadi malpraktik di sana, yang tadinya itu injeknya masuk di venanya ternyata nggak masuk, jadinya malpraktik ya kan, akhirnya terjadi dur atau pendarahan. Tadinya dirawat cuma 3 hari malah jadi sampai dengan 6 hari atau 7 hari. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Sampai konsep Hippocrates ada ya? Enggak, Pak. Belum. Ini tidak bertanya karena masih malu atau bingung? Mbak Saskia? Mbak Saskia tadi sudah kenalan belum ya? Halo Mbak Saskia. Halo. Halo. Mbak Asri bisa di mute dulu ya mikrofonnya ya. Nah, halo Mbak Saskia. Halo, Pak. Sudah kenalan belum tadi? Belum, Pak. ya? Nah, saya pengen tahu Mbak Saskia kenapa alasannya ngambil perawat Mbak Saskia. Ya, karena emang hobi saya sih. Dari SMK emang udah kepengen. Hobi, oke. Udah kepengen ke perawat. Kalau Mbak Puji tadi itu sosial ya, terkait dengan sosial untuk merawat ya. Kemudian ada siapa tadi Mbak Siti ya, untuk merawat juga. Nah, barangkali nanti bisa merawat pacarnya ya teman-teman ya. Kalau Mbak Asri terkait cita-cita tadi ya, oke ya. Nah, Mbak Puji ketawa-ketawa, kayaknya Mbak Puji ini sudah punya pacar belum Mbak Puji? Enggak, Pak. Tidak usah malu-malu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. Makasih ya Mbak Saskia atas perkenalannya. Kita lanjut lagi. Ya, sama-sama, Pak. Nah, ada tujuan gimana? Gimana? Oke, ada tujuan pasien safety. Nah, di sini ya, tujuan pasien safety itu harus teman-teman ingat, memang terciptanya budaya keselamatan pasien. Dan ini harus di slide-nya berjalan ya, teman-teman ya. Judulnya tujuan pasien safety. Nah, di sini itu adalah terkait dengan berjalan ya, pelayanan kesehatan. Nah, nih tujuannya ada di pelayanan kesehatan. Karena kita orang kesehatan, mau tidak mau kalau di rumah sakit nanti berhubungan dengan pasien terus loh, teman-teman. Ya, syukur-syukur kalau dapat pasien yang saya ceritakan ya, teman-teman. Dek, sudah punya istri belum? Nah, atau Mbak Puji sudah punya suami belum? Belum. Nah, itu nanti dapat rezeki lagi gitu. Kemudian meningkatkan yang namanya akuntabilitas rumah sakit. Nah, terhadap pasien dan masyarakat. Berarti di sini akan terjadi tingkat kepercayaan, tingkat kepuasan pasien, tingkat kepuasan masyarakat. Nah, itu nanti akan didapatkan.
Kemudian menurunkan yang namanya KTD. KTD ini adalah kejadian tidak diharapkan ya teman-teman. Dalam hal tersebut kejadian yang tidak diharapkan ini adalah kecelakaan ya. Pasien ya. Atau mungkin teman-teman bisa sebut dengan malpraktik berhubungan dengan medis, boleh, itu silahkan. Yang keempat, terlaksananya program-program pencegahan sehingga kejadian keselamatan pasien itu dapat ditangani. Intinya tidak ada lagi namanya pasien terjatuh ya, tidak ada lagi yang namanya pasien itu salah obat ya, tidak ada lagi yang namanya pasien itu yang harus membeli obat itu seharga 100.000, ternyata karena kita mengoplos obat tersebut terjadi kesalahan, akhirnya pasien beli lagi. Nah, itu menyebabkan kerugian pada pasien ya teman-teman. Jadi diusahakan dalam tujuan pasien safety ini ya teman-teman semua, keselamatan pasien itu harus dijaga gitu ya. Nah, supaya apa? Tidak menyebabkan kerugian pada pasien dan meningkatkan mutu rumah sakit. Tuh, ya. Sebenarnya bukan rumah sakit saja ya teman-teman. Ada puskesmas ya, kemudian itu ada lagi klinik. Nah, siapa tahu nanti teman-teman bekerja di klinik kecantikan ya. Itu kalau bekerja di klinik kecantikan itu gajinya tinggi sekali ya, teman-teman ya. Itu rekan-rekan saya ada beberapa orang yang di klinik kecantikan. Itu yang tadinya cowok jadi ganteng juga, yang cewek jadi cantik lagi. Jadi tambah cantik. Ya karena tuntutan profesi tadi, seorang perawat ya memang harus memberikan pelayanan yang maksimal gitu ya. Salah satunya dengan cara apa? Ya klinik juga akan memfasilitasi perawatnya tersebut. Itu ya. Aspek hukum, nah ini tidak usah dihafalkan ya teman-teman. Kalau sudah seperti saya, ini wajib menghafalkan. Tapi untuk teman-teman yang mahasiswa, ini cukup tahu dulu ya. Di mana ada undang-undang rumah sakit. Undang-undang rumah sakit ada di sini teman-teman. Nomor 4 tahun 2009. Karena nanti teman-teman kalau nanti kemungkinan tes wawancara di rumah sakit, kemungkinan ada pertanyaan ini. Hafal nggak Mbak tentang undang-undang rumah sakit? Jawabannya itu adalah Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009. Ini undang-undang tentang rumah sakit. Di mana di pasal 13 di ayat 3, kemudian pasal 32 butir E, N dan pasal 43 menjelaskan yang namanya keselamatan pasien ya. Kemudian kita ada di Undang-Undang 36, ini teman-teman juga harus hafal selama perkuliahan, ini harus dihafalkan. Undang-Undang 36 ini adalah undang-undang kesehatan ya. Undang-undang kesehatan ini dijamin untuk seluruh masyarakat Indonesia ya. Nah, baru turun ke 44 tadi ya teman-teman tahun 2009. Nah, keluarlah yang namanya Permenkes nomor 1691 tahun 2011. Ini tentang keselamatan pasiennya. Sekarang sudah dirubah yang ini teman-teman. Nah, ini saya kasih tahu ya, kenapa ini dirubah Pak Merizal. Mungkin teman-teman bertanya ya, kenapa nggak pakai yang 2011 saja? Karena ini nanti teman-teman yang di rumah sakit pasti akan kenal yang namanya akreditasi ya. Kalau kita di kampus nanti ada akreditasi. Sekarang itu kalau dulu saya masih menjadi ketua akreditasi ya. Saya ketua akreditasi itu masih 7 standar dulu ya teman-teman. Mulai dari statuta, kemudian itu ada Renstra dan segala macam. Itu saya alhamdulillah dulu saya terlibat ya dalam pembuatan dan perencanaan itu, bahkan menjadi ketuanya. Sekarang sudah 9 standar ya, 9 kriteria ya. Nah, begitupun di rumah sakit ada yang namanya SNAR. Apa itu SNAR Pak Rizal? S-nya itu adalah standar, N-nya itu nasional, A-nya itu akreditasi, RS-nya itu adalah rumah sakit. Nah, jadi ini yang nanti menjadi keterampilan teman-teman wajib diketahui ya ketika sudah menjadi seorang perawat nanti. Nah, biasanya di sini sudah mulai masuk di dalam psikotes di tes keperawatan. Nanti di pada saat nanti teman-teman masuk kerja. Itu ya teman-teman. Jadi kita sekarang ada di Permenkes nomor 11 tahun 2017. Nah, pasien safety. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan ya. Ini sudah terkait dengan yang namanya isu global ya.
Kemudian diterapkan di Indonesia tadi tahun berapa, masih ingat? Ada yang masih ingat tahun berapa tadi diterapkan di Indonesia? 2002, 2000, tahun 2000 atau 2004 masuk Indonesia? Tahun 2000. 2000-nya itu isu global dulu. Iya. Kalau masuk Indonesia, diterapkan di Indonesia tahun 4 ya. 4. 2004. Nah, itu teman-teman. Benar, tahun 2004. Nah, baru dibikinkan komitenya di Kementerian Kesehatan di tahun 2000, setelah 2004, 2005. Oke ya, teman-teman, itu ya isu global tentang keselamatan pasien. Nanti akan kita banyak ya 12 pertemuan, nanti saya latih teman-teman bagaimana ada 6 standar dan ada 7 langkah. Nanti akan saya latih ya teman-teman dalam melaksanakan supaya nanti Mbak Asri dalam melaksanakan asuhan perawatan itu tidak terjadi malpraktik, nantinya pasiennya tidak celaka gitu ya. Kemudian ini ada definisinya. Ini keselamatan pasien ini adalah suatu sistem di mana rumah sakit membuat asuhan pasien lebih aman dan diharapkan dapat mencegah terjadinya cedera. Tadi teman-teman masih ingat teori Hippocrates tadi ya? Hippocrates itu berperilakulah jangan menggunakan safety first atau keamanan yang paling utama, dan berperilakulah perbuatannya tidak merugikan manusia. Nah, tetapi di dalam teori kedokteran kita ya, di dalam keperawatan kita dan kedokteran, bahwa keselamatan pasien ini dijamin untuk asuhan pasien lebih aman. Ya, kalau kita ada asuhan keperawatan, kalau dokter itu ada asket ya, kedokteran atau asuhan medis. Kalau kebidanan itu ada asuhan kebidanan. Kalau farmasi itu ada perencanaan dan rencana obat dan segala macam ya teman-teman. Nah, diharapkan nanti Mbak Asri dan teman-teman itu memberikan asuhan kepada pasien itu aman gitu, sehingga tidak terjadi cedera pada pasien. Contoh kecil saja, saya sering terjadi ya teman-teman, dulu apalagi sebelum mahir ya, saya memasang infus ya teman-teman, itu sering sering gagal ya dulu ya. Nah, nanti teman-teman mungkin pasti mengalami, tapi jangan sampai ya. Pada saat pertama sekali masang infus ya, itu gemetarannya minta ampun dulu saya ya teman-teman. Nah, maka dari itu kita punya teknik nanti yang harus diajarkan supaya apa? Nanti pemasangan infus itu sesuai, dapatnya di mana? Di pena gitu ya teman-teman. Jangan sampai terjadi kesalahan pemasangan infus. Kalau pemasangan infus gagal, yang pasti akan terjadi pembengkakan, namanya dur ya kalau bahasa kita di medis ya. Oh, dur nih misalnya gitu. Berarti kita harus kompres air hangat kepada si pasien tersebut. Cedera nggak pasien itu? Cedera gitu. Nah, makanya kita harus nanti mengukur yang namanya ada resikonya. Nah, salah satu contoh lagi mengukur resiko. Nanti teman-teman pasti akan memberikan obat antibiotik. Antibiotik ada banyak ya teman-teman. Mereknya itu ada banyak ya antibiotik itu ya. Ada, saya sebut merek ya, ada Starson, ada Dexamethasone, kemudian itu yang paling terkenal di masyarakat itu apa? Amoxicillin dan segala macam ya. Nah, kalau di rumah sakit nanti dengan injek, berarti kita harus melakukan yang namanya tes antibiotik dulu, atau untuk mengetahui apakah di dalam tubuh manusia tersebut terdapat alergi terhadap antibiotik tersebut. Karena bahaya kalau misalkan seseorang tersebut alergi terhadap Starson ya, obat Starson namanya atau Dexamethasone, tetap Mbak Asri berikan yang namanya Dexamethasone atau Starson, ya kemungkinan efek sampingnya akan ada. Bisa dia jadi sesak, bisa jadi bentol-bentol, bahkan lebih parah lagi dia akan menjadi Stephen Johnson.
Stephen Johnson itu bukan Stephen William ya, teman-teman. Nanti teman-teman taunya si Boy. Ya. Stephen Johnson ya, teman-teman. Stephen Johnson itu adalah kelainan imun ya yang diakibatkan oleh kesalahan pemberian obat. Nanti teman-teman pasti akan belajar Stephen Johnson di medical bedah ya, teman-teman. Nah, kemudian itulah yang harus kita cegah resiko-resikonya. Ya, berarti tugasnya teman-teman menjadi seorang perawat nanti seru. Nah, tetapi di samping seru juga ya teman-teman harus mempertimbangkan resiko-resiko kegiatannya. Contoh, kita resiko operasi. Itu resiko operasinya tinggi loh, teman-teman. Nah, karena saya dulu di ruang operasi ya, di ruang bedah ya. Resikonya tinggi sekali. Belum nanti kita harus hafal anatomi fisiologi. Dulu saya masuk di ruang bedah, itu tesnya teman-teman itu harus hafal anatomi fisiologi. Anatomi mulai dari ujung kepala sampai ke ujung kaki, namanya head to toe. Ya, kepala itu ada apa saja? Ya kan, di dalam kepala itu ada yang namanya cerebellum. Cerebellum itu adalah otak ya. Kemudian ada cerebral ya. Cerebral itu adalah otak besarnya. Kemudian itu ada medulla oblongata, kemudian itu ada lagi yang disebut dengan yang namanya tempurung dan segala macam ya. Ada karpal dan segala macam. Nah, begitupun yang nanti di tangan ada apa saja. Misalkan, kalau di tangan kan ada yang namanya humerus ya. Humerus itu lengan ini ya, teman-teman. Nanti ada radius dan ulna. Itu ada tulang yang ada di pergelangan tangan. Ada karpal, ada metakarpal, ada palang dan segala macam. Nah, itu nanti kita pelajari semua di perkuliahan. Kemudian gerakan keselamatan pasien. Nah, ini sudah tadi dijelaskan ya, ada di tahun 2005 ya, teman-teman. Oke. Nah, ini dia, teman-teman. Ini ada sebuah alur ya, teman-teman. Sebuah alur ini tentang keselamatan pasien ya. Ini ada pelaporan insiden ya, ada analisis, kemudian ada pengembangan dan solusi, ada pembuatan SOP, kemudian itu ada pelatihan dan seminar, ada implementasi. Nah, jadi ini ya nanti ruang lingkup dari 12 pertemuan yang harus kita temui gitu ya. Nanti akan ada 7 langkah, ada 6 standar, kemudian apalagi ya? Ada manajemen risiko dasar-dasarnya ya. Kemudian ada risk grading metric dan segala macam ya, teman-teman. Nah, tuh ya. Oke, kemudian istilah dalam keselamatan pasien ini boleh dicatat teman-teman. Istilah dalam keselamatan pasien itu ada beberapa ya. Ada KTD. KTD itu adalah kejadian yang tidak diinginkan atau tidak diharapkan. Ada KNC, itu nyaris cedera ya. Atau nyaris cedera, boleh juga disebut dengan teman-teman itu near miss. Ada kejadian cedera, tidak cedera, ada KTC, dan ada potensial cedera, namanya KPC. Itu ya teman-teman. Ini apa sih Pak Mirizal yang disebut dengan KTD? Ini kita lihat. Atau mungkin yang dikenal dengan adverse event gitu ya. Jadi kejadian yang tidak diharapkan ini berhubungan antara apa? Ya, bisa dijadikan atau bisa disebabkan oleh suatu tindakan. Gitu. Tindakan apa? Ya, tindakan terhadap keselamatan pasien. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian apa namanya itu yang disebut dengan adverse system ini bukan diakibatkan oleh keinginan pasien atau underlying disease ya atau kondisi pasien tersebut, tetapi ini murni KTD ini disebabkan oleh kesalahan medis, gitu. Baik itu perawatnya, baik itu dokternya. Nah, maka dari itu yang namanya adverse event ini itu harus kita laksanakan, hindari secara terprogram ya teman-teman. Nanti teman-teman di rumah sakit pasti akan menemukan yang namanya
tim keselamatan pasien. Mungkin salah satu teman-teman akan menjadi timnya nanti. Oke. Itu untuk adverse event atau KTD. Nah, kemudian adverse ini sudah jelas ya, teman-teman. Dibaca di sini lebih disebabkan oleh tindakan daripada manajemen kesehatan. Jadi di sini ya benar, tindakannya perawat, ya, tindakannya dokter, atau tindakan tenaga kesehatan lain yang mungkin dapat mengakibatkan cedera pada pasien kita. Maka ini harus dihindari. Nanti selaku teman-teman ini seorang perawat, kita harus menghindari yang namanya terjadinya merugikan pasien. Oke. Kemudian nextnya ini apa namanya itu yang paling banyak terjadi. Ini menurut sebuah penelitian ya teman-teman. Yang paling banyak terjadi ini akibat kesalahan pemberian obat. Nah, saya juga setuju sih sebenarnya ini teman-teman. Ini saya cerita sedikit ya teman-teman ya. Dulu di tahun 2008 kalau tidak salah. Itu saya sedang PK1 ya, praktek 1 ya teman-teman. 2008 saya PK1. 2008 sudah lahir belum? Mbak Asri? Umur berapa 2008? Ya, Pak. Umur berapa 2008? Lupa. Ya. Nih saya cerita ya. 2008 saya dan teman-teman ya sedang melaksanakan PK1 ya, praktik klinik ya. Itu semester berapa saya lupa ya, teman-teman. Jadi di situ ada kesalahan pemberian obat. Karena apa? Tidak dilaksanakan pelabelan. Nah, nanti teman-teman akan dipelajari ya, pelabelan obat itu bagaimana. Akhirnya yang tadinya obat yang untuk pasien A ya diberikan kepada pasien B. Pasien B kan tidak mengalami gejala sesuai dengan pasien A. Waktu itu obatnya sesak napas ya. Itu kalau tidak salah nama obatnya Combifen ya, kalau tidak salah ya. Combifen injek ya kalau tidak salah ya. Combifen injek atau Combifen nebu saya lupa ya, sekitar itu ya pokoknya. Yang jelas Combifen untuk pemberian sesak napasnya, saluran pernapasannya. Akhirnya diberikan ke pasien B. Pasien B kan tidak mengalami gangguan saluran pernapasan. Akhirnya terjadi apa di sana? Terjadilah yang namanya kejadian yang tidak diharapkan. Nah, akhirnya apa? Dia mengalami yang namanya panas, kemudian mengalami yang namanya peningkatan suhu yang tidak normal di pasien tersebut. Karena apa? Ternyata pasien tersebut tidak mempunyai sesak napas, tetapi dia juga setelah dianalisa dia alergi juga dengan Combifen. Akhirnya itu yang terjadi. Nah, itu salah satu contoh kejadian nyata, teman-teman. Itu saya tidak usah sebut namanya, rekan mahasiswa saya juga. Karena dulu saya juga mahasiswa sama seperti teman-teman. Semester 1 itu saya bingung. Ini kok banyak sekali ya tugasnya perawat. Tapi setelah PK ya, setelah praktek klinik, rezekinya banyak sekali loh teman-teman. Kadang-kadang ya dulu ya, cerita zaman dulu itu, kadang-kadang kalau habis meriksa pasien, biasanya kan kalau pasien sudah percaya sama kita, pasti kita dicari terus lah teman-teman. Mana tadi Mas Merizal, saya mau pamitan. Oh iya ibu silakan. Nah dicari sama perawatnya saya kan. Dipanggil ibu itu, minta tolong anterin sampai ke depan, sampai ke jemputan ya. Terus dikasih uang, itu sering loh teman-teman. Nanti mungkin teman-teman pasti akan mengalami hal-hal seperti itu ya teman-teman ya. Itu sering terjadi. Kadang-kadang ada juga ya teman-teman, saya lagi dinas ya, tiba-tiba diantari yang namanya brownies, bolu, dulu sering loh teman-teman seperti itu. Nah itu makanya saya bilang tadi, perawat itu menyenangkan. Tetapi dengan menyenangkan perawat itu, kita juga harus menjaga keselamatan pasien. Gitu. Nanti teman-teman pasti mengalami hal-hal seperti itu. Kemungkinan besar ya.
Ada yang mau ditanyakan dulu silahkan. Sudah sampai dengan KTD. Sekarang kita KNC. Ada gambaran nggak sampai di sini, Mbak Asri dan teman-teman? Mbak Puji, Mbak Zara. Mbak Zara tadi sudah kenalan, sudah ya? Sudah, Pak. Pak, izin bertanya. Kan sekarang, Sudah ya? ya, Boleh. Ini ya. ya, Pak. Enggak. Jadi, waktu itu kan pernah dengar berita katanya ada pasien tuh yang nggak jujur sama dokternya. Nah, gimana kalau kita dapat pasien yang nggak jujur gitu sama kita? Ketika kita nanyain ada alergi obat, dia malah bilang Ya. enggak, padahal aslinya ada gitu. Gimana itu buat nanggapinnya? Ini banyak ya, sering sekali ya. Nanti teman-teman ngalamin deh, termasuk saya pribadi sering. Ketika misalkan pasien masuk di IGD, nanti kan teman-teman kan di rolling ya, di rolling pada saat praktek ya, pasti rolling. Misalkan 1 bulan misalkan di IGD, 1 bulan di ruangan anak, ya kan, 1 bulan di ruangan poli, misalkan 1 bulan di ruangan bedah dan segala macam. Nah, di mana kita pada wawancara tersebut itu di dalam askep asuhan keperawatan ya, itu ada di tahap pertama namanya anamnesis. Biasanya kita bawel di sana. Bu, ada pusing nggak, Bu? Enggak, kata ibunya. Padahal dia pusing loh. Ya kan? Bu, ada mual nggak, Bu? Enggak. Nah, misalkan seperti itu ya. Atau teh, ada mual nggak, Teh? Enggak, kata si tetehnya ya kan. Padahal dia mual, gitu intinya. Itu sering sekali mendapatkan yang namanya pasien itu tidak memberikan keluhan secara jujur kepada pasien. Maka kepada perawat ya. Maka data yang dikeluhkan oleh pasien ini tolong dicatat teman-teman. Ada 2 data ya. Ada DS, data subjektif. DS itu data subjektif. Saya catatkan saja ya. Saya ambil whiteboard dulu supaya kita paham. Mana whiteboardnya saya ini? Benar ya. Nah, papan tulisnya. Mulai papan tulis. Sudah kelihatan belum papan tulisnya? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, jadi di sini teman-teman, ini ada DS ya. DS ini adalah data subjektif ya. Nah, bentar saya tuliskan data subjektif. Pertanyaan bagus ya dari Mbak Siti ya. Nah, itu ya data subjektif. Yang kedua ada data objektif. Nah, ini dia. Nah, ada 2 ya di sini ya, teman-teman. Data subjektif ya. Ini adalah data yang dikeluhkan oleh pasien. Tadi seperti yang kita tanya kepada pasien, Bu, ada mual enggak? Enggak. Bu, ada sakit kepala? Iya, ada, Neng. Nah, itu salah satu data yang dikeluhkan oleh pasien. Dikeluhkan oleh pasien. Nah, berarti semua data ya di sini yang dikatakan oleh pasien ya, mulai dari mual, muntah, sakit perut, pipis terus dan segala macam ya. Nah, disinilah rentan terjadinya ya rentan terjadinya ketidakjujuran pasien. Di sini harus kita sipasi ketidakjujuran pasien. Akibat apa dia tidak jujur? Itu pasien itu ya mengalami yang namanya tekanan psikologis. Nah, pasien takut bayar mahal lah, nantinya takut dikasih obat aneh-aneh lah, psikologis. Takut mati lah, takut dan segala macam lah. Makanya dia tidak jujur kepada seorang perawat. Ini sering sekali terjadi ya, teman-teman. Nah, akibat ini ya, teman-teman ya, akibat ketidakjujuran tersebut. Sebentar, saya ambil kursor saya. Mana kursor saya ini? Nah, ini dia ya. Nah, seperti ini ya saya gambarkan ya. Maaf ya kalau jelek ya teman-teman ya. Nah, gitu. Nah, disinilah terjadi ketidakjujuran. Maka ada
satu data lagi yang harus kita ambil Bu Siti, Mbak Siti dan teman-teman. Apa itu data objektif? Nah, contoh, Bu, panas nggak Bu? Enggak, kata ibunya. Berarti apa ini data objektif? Data yang kita ambil melalui pengukuran atau pemeriksaan fisik. MFIS ya saya sebutnya, pemeriksaan fisik pasien. Nah, Bu panas enggak Bu? Enggak. Oke, kita tahan dulu enggak ya Pak pasien tersebut ya. Bu pusing enggak Bu? Enggak. Bu mual enggak Bu? Enggak. Bisa enggak kita ngukurnya? Bisa. Contoh panas kita menggunakan apa? Termometer. Ya kan? Pusing kita menggunakan apa? Kita menggunakan yang namanya orientasi pasien. Ibu bisa nggak berdiri sebentar Ibu? Bisa Neng. Nah, aduh katanya setelah berdiri 1 menit pusing Neng. Nah itu berarti dia sudah tidak jujur ya. Berarti kita dapat dia data pusing. Nah, kemudian Bu mual nggak Bu? Enggak saya nggak pernah mual. Oke, kalau mual agak susah kita kita lakukan pengambilan data. Otomatis kita harus mengambil sampel lambung ya, asam atau tidak lambungnya bagaimana. Itu nanti keterampilan kita di rumah sakit. Nah, maka hal yang tidak kejujuran tadi atau miskomunikasi antara perawat dan pasien ada di sini ya, teman-teman, di data subjektif. Jadi, data yang nanti diambil oleh perawat itu harus 2 data ini. Tidak boleh hanya data subjektif saja. Kenapa didampingin dengan data objektif? Kita melakukan antisipasi ya untuk pembuatan diagnosa dari penunjang data subjektif. Nah, terjawab belum, Mbak Siti? Whiteboard-nya kelihatan ya? Halo, Mbak Siti? Kelihatan, Pak. Halo? Nah, terjawab belum? Teman-teman yang lain paham tidak? Paham, Pak. Paham ya? Ya. Oke. Nah, ada lagi selain Mbak Siti? Satu lagi deh sebelum saya lanjutkan lagi. Ya, sambil minum nggak apa-apa. Sambil ngemil nggak apa-apa. Asal jangan makan nasi Padang. Ya, asal jangan sambil SMS-an sama pacarnya ya, Mbak Puji ya. Nah, takutnya nanti sambil pacaran ya Mbak Puji, Mbak Sarah. Oke, santai saja. Ada lagi silakan. Saya sambil minum juga ya. Pas dulu. Oke. Kalau pas kita lanjut lagi. Nah, slide-nya masih kelihatan slide-nya? Ini sudah kembali lagi ke slide atau masih di papan tulis, teman-teman? Sudah di slide ya? Nah, dari KTD, teman-teman ada yang namanya KNC. KNC itu adalah kejadian nyaris cedera loh, teman-teman. Atau mungkin teman-teman lebih dikenal hampir terjadi. Contohnya seperti ini. Tadi kita berbicara drug ya, atau obat ya. Obat itu paling banyak terjadi masalah ya antara miskomunikasi antara perawat ya. Ya termasuk saya pribadi juga sering loh, teman-teman. Kalau lagi dinas itu, kan kita kan ada jadwal ya, misalkan jam 7 kita pemberian amoxilin. Jam 7 jam kemudian, berarti 7 jam sampai 8 jam dari jam 7 jam berapa ya, teman-teman? Sekitar jam 2 jam 3-an ya, teman-teman. Jam 2 atau jam 3 nanti kan pemberian amoxilin yang kedua ya. 8 jam lagi. Anggaplah sekitar jam 10 jam 11 malam ya, nanti pemberian amoxilin yang ketiga. Nah, disinilah biasanya kita kan operan. Ya, teman. Contoh saja ya, kan operan. Misalkan Mbak Zaskia nanti dinas pagi jam 7 sampai jam 2 ya kan. Nanti selanjutnya dinas sore misalkan Mbak Puji jam 2 sampai jam 9. Dinas malam misalkan Mbak Zahra ya dari jam 9 sampai jam 7 pagi. Nah, di sini akan melakukan operan. Nah, misalkan salah satu pada saat operan, misalkan salah satu contoh saja, misalkan contoh kecil. Mbak Puji salah melaporkan tentang obat. Saya sebagai Mbak Puji melaporkan kepada Mbak Zahra. Mbak Zahra, pasien A sudah saya berikan amoxilin ya.
2 miligram misalkan tadi jam 7. Nah, ternyata ya Mbak Zahra tadi itu ternyata Mbak Puji ya tadi ya lupa memberikan amoksilin tersebut sehingga di amoksilin seharusnya jadwal siang itu bolong. Nah, itu terjadi miskomunikasi. Nah, atau mungkin Mbak Puji tadi lupa menaruh apa amoksilinnya di mana sehingga Mbak Zara kesusahan mencari amoksilinnya. Nah, akhirnya ngambil lagi di apotik, otomatis kan membebankan kepada pasien. Nah, itu salah satu contohnya ya, teman-teman. Sehingga apa? Kemungkinan nyaris cedera kecelakaan kerja itu ya pada pada pasien tersebut. Kemudian yang selanjutnya itu adalah kejadian tidak cedera atau mungkin di sini disebut dengan insiden. Nah, insiden ini pengertiannya teman-teman. Ini suatu kejadian yang tidak diinginkan ya, atau bisa terjadi sudah terjadi tapi tidak menyebabkan kerugian. Menyebabkan kerugian. Kerugian untuk siapa? Pasien. Nah, itu contohnya kenapa ya kita nggak boleh ya harusnya nggak boleh gitu ya menyebabkan kerugian pada pasien gitu. Nah, KPC ini adalah kondisi potensial cedera. Contohnya di mana saja ini kejadian potensial cedera? Pemberian obat, drug ya. Pemberian obat ya. Obat. Kemudian apa lagi? Pasien ke toilet sendirian ya atau aktivitas sendiri, aktiviti sendiri ya. Nah, teman-teman harus ditemani nanti pasien itu. Bu mau ke toilet ya? Iya. Biasanya kalau saya menyarankan ya kepada pasien, Mbak, Mas, kalau nanti mau ke toilet atau mau ke mana, ini kan ada tombol, ya kan di belakang saya ini kan di belakang Mbak ini kan ada tombol. Tekan tombolnya dulu, minta izin dulu. Nah, kalau Bapak nanti terpleset di toilet, itu nanti yang repot kan kita semua. Itu ya, teman-teman. Nah, maka dari ini kita harus melihat kejadian potensial yang mungkin terdapat cedera. Contoh, pasien ke toilet sendiri dengan membawa infus, itu kan kemungkinan pasien cedera, ya kan? Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir itu ada KTD yang mengakibatkan kematian atau cedera serius. Nah, kalau ini sudah disebutnya malpraktik. Malpraktik. Tulisannya tik ya, bukan tek ya. Kalau tek itu berbeda makna. Malpraktik, apoteker, apotek ya, bukan apotik ya. Terkadang kan kita banyak salah ya di sana ya, teman-teman. Nah, situ ya, teman-teman. Kemudian kalau tadi ada KTD, KNC, KPC dan segala macam, sekarang ada yang namanya medical error. Ini banyak sekali terjadi ya. Tindakan medis yang menyebabkan timbulnya adverse event. Ada yang masih ingat apa tadi adverse event? Adverse event ini? Apa ya? Ingat nggak teman-teman? Apa ya adverse event ini tadi? Kejadian yang tidak Diharapkan. Nah, itu ya teman-teman. Benar, kejadian yang tidak diharapkan. Contoh tadi Mbak Zara salah masang infus ya kan. Mbak Puji misalkan salah memberikan obat ya kan. Itu medical error. Itu kesalahan pada medis. Atau kalau di ruang bedah ya itu salah insisi. Insisi ini cerita nyata juga ya teman-teman. Dulu 2011 saya praktik di ruang bedah ya. Saya tidak usah sebut nama rumah sakitnya. Waktu itu saya masih praktikan nurse ya, pengambilan profesi nurse.
itu di ruang bedah selama 1 bulan bersama anak-anak Unpad dulu ya. Nah, di sana kami sedang melaksanakan operasi faringitis ya dulu ya. Nah, tidak sengaja nadi karotisnya itu terjadi insisi, terpotong oleh kami, oleh dokter dan tim kami lah pokoknya. Akhirnya terjadi pendarahan masif, kami sampai gelabakan. Itu namanya medical error. Nah, berarti terjadi kesalahan medis. Kesalahan medis ini kesalahan yang diakibatkan oleh tindakan medis, baik itu dalam asuhan kedokteran atau asuhan keperawatan, baik itu dalam asuhan kebidanan atau dalam pemberian pengobatan, dalam kefarmasian. Nah, itu ya teman-teman. Ini yang disebut dengan kesalahan medis. Kemudian medical error ini biasanya apa? Kegagalan ya dari rencana action atau tindakan yang tidak komplit begitu ya teman-teman. Jadi seharusnya ini berhubungan dengan apa namanya? SOP. Teman-teman sudah tahu apa itu SOP? Ini standar. SD itu adalah standar operasional. Benar ya? Operasional perawat. P-nya apa? Prosedur. Nah, prosedur. Nah, ini ya teman-teman. Tentang kuliahnya perawat ingatnya perawat terus. Jadi nanti ya dan teman-teman ya, teman-teman sekalian ya, pasti dibekali dengan SOP loh teman-teman. Saya mau nyuntik saja, ada SOP-nya loh. Nanti di baiknya kalau kepala ruangannya bagus ya, kepala ruangannya teliti, itu kan di ruangan kita di nurse station itu namanya nurse station ya, yang ada di tempat ngumpulnya kita seorang perawat, para perawat itu namanya nurse station. Nah, di ruangan tersebut. Kemudian kita kan ada ruangan tersendiri, ruangan keperawatan kita ya. Baik itu mau aplos obat, mau meeting, mau rapat segala macam kita ada nanti di ruangan sendiri. Nah, kalau kepala ruangannya bagus ya teman-teman, standar operasional prosedur ini itu biasanya dibuatkan dalam satu buku panduan. Misalkan Mbak Puji mau nyuntik, Mbak Puji misalkan praktikan nih, Mbak Puji harus baca dulu bukunya. Ya, bagaimana langkah pertama nyuntik, mempersiapkan alat ya. Mempersiapkan alat. Yang kedua kita kunjungan pasien, izin dulu kepada pasien, inform consent. Yang ketiga setelah inform consent kita dekatkan alat. Yang keempat kita lakukan tindakan injeksi atau suntikan. Yang kelima ketika melakukan injeksi sambil melihat responnya pasien. Yang keenam baru pencabutan injek. Yang ketujuh itu adalah evaluasi. Evaluasi per berapa menit teman-teman? Biasanya 15 menit. Ya, setelah 15 menit nanti kita datang lagi ke ruangannya. Bu, ada gatal-gatal nggak Bu habis disuntik? Enggak nih, aman. Nah, itu SOP. Nah, sampai hafal kan saya kan SOP nyuntik segala macam. Karena setiap hari ngelakuin kayak gitu dulu teman-teman. Nah, gitu ya teman-teman. Ini medical error. Jadi biasanya terlewatkan dari SOP tersebut. Maka di sini bisa dikategorikan dengan kelalaian. Jarang kan di berita-berita itu misalkan di salah satu acara TV perawat di Tangerang dulu ya, yang jari kelingking bayi terpotong ya dulu. Akibat kesalahan, jarang disebutkan kesalahan, tapi kelalaian. Sebenarnya perawat sudah melakukan SOP, tapi karena tadi kelalaian, akhirnya SOP yang 1 sampai 9 tadi harus dipenuhi, tiba-tiba dari nomor 4 dia langsung lompat nomor 9. Akhirnya 5, 6, 7, 8 kan tidak diberikan pelaksanaan loh, teman-teman. Akhirnya terjadi apa? Malpraktik. Gitu. Oke. Kemudian medical error juga disebut juga kesalahan. Kalau tadi kelalaian, sekarang kesalahan. Nah, kalau kesalahan ini kegagalan dari yang tidak dari tindakan. Biasanya kalau kesalahan tidak mematuhi SOP. Ya. Kalau tadi mematuhi SOP, tapi SOP-nya diloncat-loncati.
Nah, kalau kesalahan tidak mematuhi SOP, berarti dia tidak melaksanakan sesuai dengan SOP, itu. Dia tidak melaksanakan sesuai dengan kebijakan keperawatan atau sesuai dengan asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan kan ada 5 ya teman-teman. 1, tolong dicatat, ada anamnesis. Yang kedua itu ada diagnosis ya. Di tahap kedua ini kita melakukan diagnosa ya. Yang ketiga itu adalah intervensi. Keempat itu adalah implementasi. Yang kelima itu adalah evaluation. Nah, misalkan Mbak Puji 5-5-nya nggak dilaksanakan, ya jelas kesalahan. Ya, tapi kalau Mbak Puji melaksanakan cuman analisis doang, lompat ke evaluasi nomor 5, ya berarti kelalaian nantinya. Gitu. Ya, kelalaian itu ada banyak nanti teman-teman, nanti dapat di manajemen keperawatan, kemudian di keperawatan medikal bedah, itu nanti SOP nanti teman-teman akan pelajari. Keempat, kemudian itu ada yang disebut dengan komponen pasien safety. Nah, ini lebih lanjut nanti ya di pertemuan selanjutnya. Ada identifikasi, ada tingkatan komunikasi, ada eliminasi, kemudian ada reduksi resiko ya, reduksi infeksi dan reduksi resiko pasien cedera. Nah, ini semua teman-teman merupakan komponen dari pasien safety. Apa itu identifikasi? Yaitu identifikasi, kita mengidentifikasi bahaya pada pasien tersebut, gitu ya, teman-teman. Apa bahayanya? Kalau seandainya kita mau masang kateter, teman-teman sudah tahu kateter belum? Mungkin belum ya. Kateter itu adalah, sudah tahu ya? Nah, kateter itu adalah alat yang dipergunakan untuk membantu perkemihan pada pasien, baik itu pria ataupun wanita. Nanti teman-teman pasti masang kateter, ya kan? Masang NGT. NGT tahu ya, yang dimasukkan selang dari hidung sampai ke lambung, itu NGT namanya. Nanti pasti mempelajari itulah teman-teman di perkuliahan. Maka kita harus tahu dulu jenis-jenis bahaya yang harus kita ketahui ketika melakukan tindakan keperawatan tersebut. Sasarannya ya, yang harus kita ketahui di dalam sebuah keselamatan pasien ya, apa Pak Merizal? 1, ketepatan dalam melakukan identifikasi pasien. Itu. Ya. Apa yang dilakukan ketepatannya? Ya kita mengetahui jenis bahayanya tadi. Ya kalau nanti Mbak Puji akan nyuntik ya, berarti bahaya nyuntik itu apa? Gitu. Kalau Mbak Zaskia akan melakukan yang namanya balut perban pada luka, bahayanya ada apa aja gitu. Kalau nanti Mbak Asri misalkan akan melakukan pemeriksaan pada anak, nah ini agak repot ya. Kalau anak kan kita sambil udah kayak anak-anak juga ya teman-teman. Adek sini dong, saya suntik dong. Nah nggak mungkin, pasti nangis dia ya kan. Nah apa yang dilakukan? Adek sini dong, kita main dokter-dokteran ya kan. Nah ini pengalaman pribadi ya teman-teman. Kalau di keperawatan anak nanti ya, kita bajunya warna pink ya teman-teman. Kemudian di sini ada tulisan ayo minum susu, misalkan di sini lagi ada gambar bunga-bunga, di sini lagi nanti ada gambar hewan serigala dan segala macam yang membuat anak menarik. Nah, bahayanya apa? Ya, pasti ada bahaya-bahaya sendiri. Nah, mungkin bagi yang senang sama anak-anak, keperawatan anak jadi cocok nantinya ya, teman-teman, untuk berkarir ya, teman-teman. Nanti kan keperawatan ada banyak ya. Mungkin Mbak Puji senangnya di medical bedah, nanti fokus di medical bedah. Mungkin Mbak Asri senangnya di keperawatan jiwa, nah nanti Mbak Asri berhubungan dengan orang-orang jiwa, begitu ya Mbak Asri ya. Seneng loh, asli loh berhubungan dengan orang-orang jiwa itu ya. Mereka ketawa, kita ketawa. Mereka senyum, kita senyum. Jadi mana yang bingung, mana yang gila, mana yang waras itu udah bingung. Ya. Nah, Mbak Zahra misalkan senang dengan ibu dan anak,
nanti ngambilnya keperawatan maternitas ya kan, jadi hubungannya nanti melahirkan dan segala macam, merawat bayi dan segala macam. Mbak Saskia misalkan senang dengan masyarakat yang luas, contoh seperti saya ya, senang dengan masyarakat yang luas, nanti ngambil keperawatan komunitas, nanti bisa bergabung dengan saya nanti Mbak Saskia dan segala macam. Nanti keperawatan komunitas itu banyak loh teman-teman, kita penyuluhan kepada masyarakat ya, nanti kerjanya di mana, misalkan bisa di puskesmas dan segala macam. Nah itulah keperawatan, seru kan. Nah, nanti lebih seru lagi kalau sudah belajar suntik menyuntik. Itu nanti saya yakin megang jarum suntik tuh gemeteran tek 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 katanya. Tapi nanti ada tekniknya. Baru jarum suntik loh. Nah, gimana kalau seandainya nanti apa masang kateter, yang dipasang itu cowok ganteng, dadanya bidang, sispek lagi. Nah, gimana itu masang kateternya? Itu rezeki ya Mbak Zarah ya. Nah, itulah dunia keperawatan. Nah, banyak rezeki material, banyak rezeki apa namanya pahalanya, banyak juga nanti rezeki yang lainnya begitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silahkan teman-teman, materinya sudah selesai. Nah, oke. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan teman-teman. Ini nanti materi slide dari saya share ke Mbak Asri ya. Nanti Mbak Asri tolong share ke grup ya. Iya Pak, siap. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Pak, Kira-kira silahkan. ini saya mau nanya. Itu yang tadi Bapak sebutin ada 5, yang nomor 3 diagnosa, yang keempat implementasi, yang 5 evaluasi, itu termaksud apa Pak tadi? Asuhan keperawatan. Oh iya. Jadi asuhan keperawatan itu adalah tugas pokok utama kita. Jadi selama 3 tahun teman-teman ngambil perkuliahan ya, teman-teman akpar ya, itu nanti pasti membahas itu semua. Misalkan nanti kita membahas penyakit Burger disease, misalkan Burger disease itu adalah kelainan pada tulang ya, atau kanker pada tulang, atau penyakit tuberkulosis misalkan, atau penyakit HIV, nanti apapun penyakit yang dibahas ya, nanti kembalinya tetap ke ASKEP, asuhan keperawatan. Tuh. Gampang kok bikin ASKEP, nanti teman-teman bisa cari buku Nanda, bisa cari Niknok, kemudian itu ada fundamental keperawatan dan segala macam. Saya punya bukunya teman-teman. Keperawatan medikal bedah 1, saya itu beli dulu berapa ya? Zaman dulu itu sekitar 300 ribuan ya zaman dulu. Itu lembarnya itu 3.800 lembar. Baru medikal bedah 1. Belum medikal bedah 2. Medical bedah 2 itu lebih sedikit ya, 2.000 berapa lembar ya. Nah, hati-hati, tidak usah nanti kalau dihafalkan nantinya botak. Gitu. Pahami saja, nanti ketemu misalkan Mbak Zahra ketemu, aduh saya mau cari penyakit anggaplah penyakit silikotosis deh misalkan ya, itu radang paru-paru akibat debu ya, nanti cari silikotosis itu apa, bagaimana cara penata laksananya, ada nanti di buku-buku itu. Jadi itu asuhan keperawatan ya Mbak Asri ya. Nah, dulu saya juga punya yang namanya anatomi Sobota. Anatomi Sobota itu harganya dulu 1,8 ya, 1.800.000, tapi bukunya tipis banget anatomi itu. Yang paling tebal itu maternitas tuh teman-teman, anak itu tebal bukunya, harganya murah sekitar 200 ribuan, tapi untuk ngapalin itu saya yakin susah ya ngapalinnya ya, nanti pelan-pelan saja dipelajari gitu. Itu ya Mbak Sri ya, itu namanya asuhan keperawatan. Ya Pak, makasih Pak. Sekali lagi, nanti akan dilatih ya teman-teman, asuhan keperawatan itu bagaimana nanti akan dilatih.
Ada lagi Mbak Zara, Mbak Zaskia, Mbak Puji. Pak, mau bertanya, kalau misalkan kan kita misalkan disuruh nyuntik orang, tapi malah kita yang takut jarum suntiknya gimana? Kok belum terjun udah takut duluan Mbak Siti. Jadi nanti akan diajarkan ya teknik menyuntik bagaimana, termasuk psikologi nanti akan menyuntik bagaimana. Biasanya kan kita gemeteran ya, pegang jarum suntik. Nanti akan diajarkan bagaimana memegang jarum suntik yang benar, nanti posisinya berapa derajat, ya kan, apakah nanti kalau seandainya dia suntik vitamin 45 derajat dan segala macam nanti akan diajarkan. Maka dari itu, nanti untuk pertama-tama pasti takut, pasti gemeter, tapi 2 kali 3 kali nyoba pasti ketagihan nantinya mau nyuntik terus. Ya, gitu ya Mbak Siti. Nanti akan diajarkan ya tekniknya ya. Ya Pak, makasih Pak. Oke, ada lagi satu lagi sebelum kita akhiri pertemuan hari ini karena sudah jam 12 ya. Pas? Oke. Kalau pas, ini saya hentikan presentasi dulu ya, teman-teman. Saya apa? Ya, sudah selesai. Oke, teman-teman. Untuk materi konsep dan sasaran keselamatan pasien, saya cukupkan sampai sekian ya, teman-teman, materinya. Semoga ada gambaran ya, ada gambaran bahwa ya memang seorang perawat di samping kita berkecimpung dengan medical bedah, ya kan, berkecimpung dengan yang namanya kesehatan ibu dan anak dan segala macam, keselamatan pasien memang harus diutamakan, begitu ya. Karena jangan sampai nanti terdengar, wah Mbak Astri salah nyuntik gitu intinya, wah Mbak Saskia salah masang kateter. Harusnya masang kateter di mana? Di saluran perkemihan, malah dipasangnya di mana? Bukan di saluran perkemihan, kan bingung nantinya ya. Seperti itu ya teman-teman. Maka dari itu nanti akan ada yang namanya pembelajaran yang lain. Saya yakin ya nanti seru ya teman-teman, nanti di semester 2, 3, 4 nanti akan seru. Itu ya dari saya teman-teman. Selanjutnya kita ketemu lagi di minggu depan ya. Di minggu depan yang hari yang sama ya teman-teman, di hari Senin insya Allah. Mudah-mudahan nanti ya kita bisa ketemu tatap muka ya teman-teman. Itu dari saya ya teman-teman. Ini yang bikin link siapa ya teman-teman? Pak ini ya, Pak Alif ya. Iya, Pak. Nah, oke. Pak Alif ya? Iya. Yang bikin ya? Iya. Oke, itu dari saya ya teman-teman. Semoga ada gambaran, lebih dan kurang saya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke Pak Alif ya teman-teman semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Pak, terima kasih.